Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah sedimentologi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur sedimen bagian pertama. Pada pembahasan kali ini kita berfokus pada perlapisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perlapisan pada batuan sedimen sangat mudah diketahui karena dari kejauhan struktur sedimen ini sangat mudah dikenali. Ya, dari kejauhan kita melihat berlapis-lapis, ya, dan ini adalah ciri khas dari batuan sedimen. Dan struktur yang umum kita kenali memang adalah struktur perlapisan, ya. Mengapa kita bisa dengan mudah mengenali adanya perlapisan? Karena perlapisan itu dikontrol oleh perbedaan komposisi. Jadi kalau misalkan satu lapisan berkomposisi karbon, berarti dia adalah lapisan batu bara, ya. Tentu dia akan warnanya jauh berbeda dengan misalkan batu lempung yang mengapit di atas dan di bawahnya. Atau misalkan kita dapatkan lapisan batu gamping. Dari jauh kita akan melihat lapisan itu putih, ya. Begitu juga dengan misalkan lapisan batu pasir kuarsa, ya. Dari kejauhan warnanya lebih terang, ya, dibanding misalkan eee, batu pasir lempungan, ya, atau feldspathic, eee, yang mengandung lempungan, itu akan memberi kesan lebih abu-abu, ya. Kemudian dari sisi tekstural, ukuran butir, ya, ekspresi dari ukuran butir itu juga akan bisa memberikan warna yang berbeda, ya. Lalu kemudian struktural. Nah, struktural ini biasanya orientasi, ya, misalkan ini ada berlapis, ya, plan bed, ya, planar, bedding. Nanti kita dapatkan cross bedding, ya. Perbedaan orientasi dari perlapisan itu dengan mudah kita bisa kenali, ya, sebagai apa, perbedaan-perbedaan lapisan. Kemudian kita akan dapatkan, ya, satu lapisan dan lapisan lain akan mempunyai batas, ya, batas-batas tajam, ya, sharp, ya, atau dia gradasi. Itu sangat ditentukan oleh proses pengendapan yang terbaca pada karakteristik tekstural dari sedimen itu sendiri. Jadi kita bisa melihat perlapisan dari kejauhan, ya. Nah, kita lihat ini, di slide ini ada penampakan perlapisan. Tadi dikatakan bahwa perlapisan itu ekspresi dari pengendapannya, ya. Nah, ya, jadi kalau ada pengendapan, satu lapis diendapkan, kemudian lapis kedua, lapis ketiga, ya. Mula-mula yang diendapkan adalah silt, kemudian berikutnya yang diendapkan adalah konglomerat, ya, kemudian di atasnya diendapkan lagi silt, ya. Kemudian dia mengalami pembebanan, ya, sedimen menjadi batuan sedimen, ya, seperti ini ekspresinya, ya. Ada silt, ada konglomerat, ada silt, ada siltstone, konglomerat, siltstone, ekspresi, ya. Jadi ini juga, ya, menunjukkan gambaran dari apa, perbedaan komposisi yang berbeda ini. Ya, kalau di foto ini kita lihat, ya,
ada sandstone, ya, kemudian ada shale, ya, menunjukkan ekspresi horizontal bedding. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, mudah sekali membedakan mana itu shale, mana itu sandstone. Tentu kita lihat di sini ya tekukan, ekspresi tekukannya. Yang lebih menonjol ini berarti adalah sandstone ya, yang masuk ya, ekspresi morfologinya itu adalah yang shales-nya ya. Oke, ya. Begitu juga contoh misalkan ada luncuran, mekanisme pengendapannya turbidit ya. Pada mekanisme arus turbidit ya, yang mengalami perlambatan ya di lingkungan pengendapan laut dalam membentuk kipas laut dalam ya, submarine fan ya, maka kita lihat di sini apa? Ya, ketika terjadi perlambatan arus turbidit ya, maka butiran yang kasar diendapkan lebih dahulu ya, kemudian diikuti butiran yang lebih halus ya. Kita dapatkan seperti ini. Dan kalau itu berulang-ulang maka kita dapatkan juga perulangan-perulangan itu ya. Yang bagian dasarnya itu kasar ya, ke atasnya halus, kasar, halus ya. Ini contohnya kalau diperbesar bagian base-nya coarse grain, bagian top-nya adalah fine grain. Kita lihat ilustrasi ini saja secara skematik ya, ini komposisi ya. Ya, perbedaan komposisi ya. Ternyata perbedaan komposisi di sini menyebabkan apa? Ya, adanya batas. Ya, kadang-kadang kita dapatkan batas tegas, ada batas gradual, ya, gradasi ya. Dari ukuran butir juga menunjukkan apa? Perbedaan dan itu menjadi kesan berlapis, ya. Dari bentuknya penjajaran, rounded, penjajaran, ada batas, ya. Kita bisa lihat kesan perlapisannya. Begitu juga dengan orientasi, kita lihat orientasi di sini. Ini ada miring diagonal, kemudian ini berjajar ya. Nah, orientasi menunjukkan apa? Kesan perlapisan. Ya, begitu juga kombinasi dari itu ada packing misalkan, lapisan-lapisan itu ada yang orientasinya miring, ada yang horizontal ya. Tentu kita bilang batas antara ekspresi itu, ya misalkan ini strukturalnya ya, dia miring, ya sementara ini adalah horizontal, maka batas ini adalah batas bidang perlapisannya. Bedding atau bonding plane ya, di sini. Ya ini contoh kalau di lapangan kita lihat ya, ini adalah bednya, bednya menunjukkan lapisan yang berbeda ya. Kalau kita perhatikan di sini kesannya ya, ini tebal, menipis, tebal, kemudian ini menipis, tebal lagi di atasnya, gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa itu adalah perlapisan atau bed ya, maka tentu ketebalannya di atas 1 senti. Tapi kalau di bawah 1 senti kita sebut sebagai lamine ya. Nah, di batas-batas kontak ini kadang-kadang di bagian dasarnya itu adalah kehadiran tapak ya, soul mark ya, di bawah sini. Apa itu soul mark nanti kita bahas di struktur sedimen lainnya ya. Kemudian kita juga dapatkan ya layer-layer yang tidak menerus, kadang-kadang putus
lenses-lenses begitu ya, bisa bentuknya lenses-lenses. Nah, ini misalkan perbedaan ini mat, menerus banyak, tapi kita lihat sand-nya putus-putus nih, ya, lenses-lenses, ya, bentuknya. Ini contoh. Ini adalah struktur sedimen lenticular bedding, ya, menunjukkan kombinasi antara apa, lempung ya dengan sand. Sand yang melensis. Sebenarnya sand-nya membentuk ripple, ya, ya. Nanti ada antara bidang perlapisan dan arah kemiringan, ya, ya. Itu ada bidang miring yang bersudut terhadap bidang perlapisan, ya, dia bisa pada bed atau lamine, ya. Maka kalau pada bed kita bilang adalah cross bedding, pada lamine biasanya kita bilang sebagai cross lamination, ya. Bentuk-bentuk mengenal struktur sedimen. Nah, dari tebalnya ya kita bisa kategorikan untuk bed, ya. Ada berbagai klasifikasi tentunya ya. Jadi ada yang mengklasifikasikan seperti ini ya. 1 senti very thin sampai 10 senti thin, 30 senti, 1 senti, di atas 1 senti ini very thick ya. Atau ada yang menyebutnya sebagai massive ya, massive, yaitu klasifikasi yang dimodifikasi dari Ingram, Campbell, Renixing ya. Ya, walaupun nanti klasifikasi yang lain berbeda juga, terminologinya, tapi harus tahu, kita harus konsisten menyebutnya, eee, bidang perlapisan misalnya thick bed. Thick bed itu antara 30 senti sampai 100 senti, seperti itu. Ya, jadi kalau perlapisan tebal, ya 30 senti sampai 100 senti. Kalau di bawah di dalam kategori di bawah 1 ya, senti, laminated ya, terlaminasi, itu bisa dibagi menjadi lebih detail ya, menjadi lebih detail, ya. Ini lebih detail, ya. Kalau ini, eee, disebutnya ya, kalau ini 1 mili very thin, 3 mili itu 1 sampai 3 thin laminated, ya. Itu 3 sampai 10 medium, ya, 1 senti. Dan kalau sudah di atas 10 mili berarti di atas ini, ya, termasuk thin beds atau disebutnya sebagai flagy, seperti itu ya. Tapi biasanya secara umum mereka kalau mendeskripsi ya, kalau di atas 1 senti kita langsung bed, kalau di bawah 1 senti kita sebut sebagai lamination, ya, untuk klasifikasi yang sering atau umumnya digunakan ya. Ya, lamine kalau tadi kan sampai di klasifikasi yang ini ya, sampai 30 berarti 3 senti, itu masih terkategori apa, terkategori lamine. Padahal di sini adalah 1 senti, 3 sentinya berarti di sini, ya, kira-kira seperti itu, ya. Di klasifikasi Mackey ya, Mackey and Ware, ini yang paling paling umum digunakan ya, yang sering paling dipakai itu adalah lamine, hanya 2 dibagi, thin lamine 0 sampai 3 mili, kemudian thick lamine 3 sampai 10 mili. Di atas itu ketebalannya itu namanya bed, perlapisan. Nah, kalau kita melihat ya, jadi kalau perlapisan itu bagian bottom dari satu lapisan
dan bagian top dari satu lapisan itu kan ada surface, ya, bedding surface atau bedding plane, ya. Nah, struktur sedimen itu ada yang disebut dengan surface structures, ya. Itu letaknya bisa di bagian bottom, ya, bagian base atau bottom dari suatu lapisan atau di bagian top, ya, dari satu lapisan. Tapi ada juga, ya, nanti kalau struktur sedimen itu ada yang di bagian tengah-tengahnya antara base atau bottom dan top yang kita sebut sebagai internal structures, ya. Jadi struktur sedimen itu ada di bagian surface-nya, baik dari bottom surface ataupun di top surface-nya. Kita lihat ya. Jadi kalau kita dapatkan seperti itu, satu bed ya, bagian bottom, bagian top. Bagian top dari satu perlapisan itu adalah bagian bottom dari lapisan di atasnya. Begitu seterusnya, ya. Jadi misalkan ini batu pasir yang bawah ini, yang saya tunjuk ini, di batu pasir berarti atasnya misalkan batu lempung, maka top dari batu pasir adalah bottom dari batu lempung dan seterusnya ya. Kita lihat di sini. Ini satu bed, ini satu bed, ini satu bed ya. Dan bed ini apa? Bed ini ada dibatasi oleh erosional surface ya, yang kita sebut dengan misalkan sand dibatasi oleh erosional surface sand juga ya. Jadi kita katakan bahwa dia mengalami amalgamasi ya, amalgamated beds. Jadi sand menerus menjadi sand, padahal bukan sandnya tebal menerus ke atas, tapi sebenarnya itu kumpulan dari proses-proses pengendapan sand. Jadi di sini adalah berbagai lapisan, jadi berbagai beds yang mengalami amalgamasi, ya, ya. Kemudian bisa juga ada bending ya, bend, ya semacam pita gitu, kayak parting ya, membatasi dan itu biasanya bisa diisi cat atau kadang bisa diisi oleh tungsten ya. Eee, Tungsten itu adalah endapan atau layer dari tuff ya, dari suatu pengendapan batu pasir. Ketika pengendapan tiba-tiba ada aktivitas vulkanik ya, yang masuk dan dia ya menjadi layer ya, tuff ya, 1-2 senti begitu misalkan. Nah itu adalah band, dia membuat band. Kadang kala perlapisan itu dengan mudah kita bisa kenali karena apa? Karena dia even, paralel, ya, berjajar, horizontal, bagus gitu ya, continue. Tapi ada juga yang berjajar, hanya saja dia tidak continue, putus 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 putus. Jadi kesannya kalau nggak jeli kita bilang nggak ada bidang perlapisan. Ya ini yang paralel. Yang paralel ada yang juga bergelombang, wavy. Nah kesan wavy begini banyak yang menyangka bahwa ini bukan struktur sedimen yang curve ya, melengkung-lengkung gini bukan bukan apa, bidang perlapisan ya. Ini discontinuous, wavy, paralel. Nah, ada juga yang non paralel ya, kayak gini. Non paralel lebih ke divergen ya, memancar dia ya. Seperti ini ya, discontinue non paralel. Dia wavy, ya wavy ya, non paralel jadi bentuknya nggak keruan gini ya. Kemudian ini curve tapi non paralel ya. Nah, ini ya jadi Eee, kalau mendapatkan yang kondisi seperti ini, ya kadang-kadang kita nggak bisa dengan cepat untuk menentukan, ini sebenarnya konfigurasi dari permukaan bedding-nya itu atau bedding, eee, surface-nya itu seperti apa. Harus punya kemampuan untuk mengenalinya ya.
ya. Ini contoh bed ya, di sini bedding plane bagian atas, bagian bawah ini bedding plane ya. Atas dan bawah bedding plane itu adalah bed atau disebut juga layer ya. Di antara bed-bed itu ada interbed. Jadi misalkan ini yang abu-abu ini adalah sandstone bed, maka yang putih ini adalah misalkan marlstone bed. Interbednya adalah marlstone ya, bagi batas ya. Atau kondisi seperti ini, ada interbed, interbednya adalah bedding plane. Jadi langsung menumpuk ya, atau asymmetric bed. Ya ini karena teksturalnya dari halus ke kasar, kasar ke halus di antara ya interbed. Nah, bedding plane nih kita lihat di sini. Ada gradasi ya. Perubahannya gradasi. Ada perubahannya tajam. Kita lihat di bagian bawah ya. Ya, misalkan yang abu-abu ini batu pasir misalkan. Kita dapatkan apa? Gradasi ini batasnya. Kalau ini batasnya tegas. Ini batasnya bergelombang, wavy, undulated ini bergelombang. Atau batasnya sutur. Nah, batas sutur ini biasanya sering dijumpai di batu gamping ya. Nanti di dalam untuk internal structures-nya, jadi kalau ini adalah batas, ini atas batas, internal structure-nya di antaranya ini bisa menunjukkan bentuk-bentuk seperti ini ya. Jadi kalau pengendapan nanti kita dapatkan apa? Kelompok dari perlapisan dan interbed-nya. Lapisannya apa, di antara lapisan utamanya apa? Interbed-nya ya. Jadi misalnya seperti ini. Sandstone ya, interbed-nya yang lebih dominan apa? Mudstone-nya misalkan. Ya, ini perulangan ya, perselingan. Jadi namanya alternation, perselingan ya. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini ya, interbednya sedikit ya, tapi banyakkan didominasi oleh bed, perlapisan ya. Atau seperti ini ya, lebih intens ya perkembangannya, tapi interbednya masih lebih dominan ya, tapi menunjukkan apa? Bundles. Jadi coarsening ya, hingga ya, atau thickening ya, bednya kemudian berubah menjadi thinning upwards ya, seperti ini ya. Kalau ini imbang, relatif imbang. Kalau ini bednya yang dominan. Tapi ini juga ada thickening dan coarsening upwards, ke atas berubah menjadi ya fining atau thinning upward succession ya. Kita lihat di sini ya. Kalau ini adalah interbed ya, interbedded ya, ya, perselingan. Kalau yang di sini adalah amalgamation ya, amalgamasi. Seperti itu ya. Nah, banyak sekali struktur sedimen ya yang kita bisa lihat dari stratification atau bed form-nya ya, banyak sekali ya. Planar bedding, lamination, bed form, ripple, jones, anti-jones, cross bedding ya, ripple, cross lamination, bentuk-bentuk irregular stratification, convolute, flame, ball and pillow, dan seterusnya ya. Score and fill structures, plan bed marking ya. Plan bed berarti ya, tadi saya bilang ada struktur sedimen di surface-nya atau internal surface-nya atau surface structures-nya, bukan internal. Surface structures-nya ya. Ini seperti ini. Ini bagian di struktur-struktur sedimen yang ada di plan-nya, bedding plan-nya. Atau nanti kita lihat struktur sedimen yang lain.
Tapi yang jadi fokus itu adalah, struktur-struktur ini memberi kesan perlapisan ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, ada normal bedding, ada reverse grading. Yang ini ya, fanning up dari seri batch yang tumpuk-menumpuk. Yang ini adalah coarsening up ya, coarsening up. Yang fanning up itu bukan normal grading atau normal grading itu nggak bisa dikatakan fanning up, karena fanning up itu series, jadi banyak lapisan. Kalau normal grading atau graded bedding yang istilah lainnya, itu satu lapisan menunjukkan apa, normal gradingnya ya. Nah di sini bentuk skematik ya, yang menunjukkan bahwa batch bisa mengumpul ya dengan batch yang lain ya, memberikan kesan misalkan, pengelompokan ya, batch yang simple ya, ini masih simple-simple saja ya. Ini juga ada cross bedding yang masih simple, ini masih apa, plain bed ini butirannya kasar ya. Kalau kasar seperti ini bisa nanti massive bedding ya, tebal, itu juga sandstone bisa massive bedding, atau nanti yang lebih halus ya, atau lebih 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 kecil ketebalannya ya. Jadi ada yang bidangnya dibatasi oleh erosi, ada yang enggak. Nah, ada yang simple, ada yang komposit ya, kumpulan ya, bentuk-bentuk kumpulan ya. Lamine ya, selang-seling ya. Kita lihat semakin apa, semakin kasar ke atas ya, coarsening upwards. Yang ini fining upwards, ini fining upwards ya. Ya, dan lapisan itu bisa punya batas tegas, gradual, secara vertikal dan juga mengalami apa, terminasi di dalam pelamparan lateralnya ya. Bisa gradasi, bisa melidah atau menjari, bisa, pinch out ya. Ada istilahnya intertong, melidah atau interfingering ya, menjemari. Ya ini contoh batas tegasnya, ini batas tegas. Konglomerat dengan sand. Ini contoh interkalasi ya, gradual dari ya. Jadi, pengendapannya gradual, interkalasi, ya. Ini pinch out, membaji, ini lihat tebal, ke sana hilang ya, ini namanya pinch out. Nah, karakteristik dari perlapisan itu tentu sangat ditentukan oleh apa, sangat ditentukan oleh bagaimana kita memahaminya. Jadi kalau karakteristik perlapisan dilihat dari aspek original horizontality of beds, berarti apa? Dia relatif horizontal. Kalau kita lihat dari original continuity of beds, ya, itu artinya apa? Dia menunjukkan kesinambungan lateral, ya, menerus. Kalau superposition of beds, artinya ada urut-urutan pengendapan tua muda. Nah, kalau way up, itu artinya dari perlapisan itu, dengan mengenali struktur sedimen, kita bisa tentukan apa? Bagian mana yang top dan bagian mana yang bottom. Kemudian di dalam batch, kita melihat ada fragmen. Nah, kalau ada batch, ada fragmen, fragmen itu mesti harus fragmen dari batuan yang tua, gitu. Ada cross cutting relationship, ya. Lapisan yang motong itu lebih mudah. Misalkan ada pengendapan sedimen, beberapa lapisan A, B, C dipotong oleh atau digerus oleh lapisan D. Berarti karena dia gerusan yang D ini lebih mudah. Seperti itu. Kemudian, strata identified
and correlated by their included fossil. The fossil yang ada di dalam beds itu bisa digunakan untuk korelasi, ya. Jadi untuk mengidentifikasi, apakah layer dengan karakteristik yang sama itu diendapkan pada waktu yang sama. Nah, ini bisa jadi layer yang diendapkan pada waktu yang sama, ya, tapi memiliki komposisi yang berbeda. Nah, ini nanti yang disebut dengan diakronos ya, hubungan yang diakronos, ya. Jadi karakter perlapisan itu dari, eee, kemenusan itu, dia bisa melampar ya jauh hingga beberapa kilo ya. Jadi kemenusannya bisa hingga beberapa kilometer. Namun kemelusan itu bisa terhenti atau terminasi secara lateral. Itu bisa karena pinch out ya, konvergensi lalu pinch out ya. Lalu juga kita bisa dapatkan karena gradasi lateral, komposisinya berubah secara lateral atau kemudian karena dipotong ya oleh fitur yang memotongnya. Misalkan ada cross cutting features seperti, channel, fault, sesar, atau unconformity ya. Dan ini, misalkan kita lihat kemenerusan nih, planar bedding ya, planar bedding ya, penerus ya. Kemudian kita lihat ini paralel lamine ya, ada concretion di sini, tapi intinya adalah bedding-nya yang kelihatan, kesan-kesan ini ya, normal grading, normal grading, ya berulang-ulang normal grading, normal bedding. Ini yang tadi yang kita sebut sebagai amalgamated beds ya, perlapisan-perlapisan mengalami amalgamasi ya. Ini masif ya, tebal, lapisannya tebal-tebal ya, di atas 100 senti tadi. Ya ini, thick parallel side sandstone beds ya, perlapisan tebal di sini ya dari sandstone ya. Sini lihat ya, interbedded ya, di sini interbedded. Ya, antara apa? Yang terang ini adalah sand, yang gelap itu adalah marlstone ya. Ini bentuk paralel ya. Tapi kita lihat dari perbedaan tekstur, kita bisa kenali apa? Batasnya. Nah, ini nggak ideal ya. Seringkali nggak bisa diukur apa? Nggak bisa diukur dengan baik, kedudukannya. Tidak, yang seperti ini bisa diukur kedudukannya ya. Dibuka-buka, diukur ya. Jangan yang ideal begini saja, tapi yang ini pun ini harus diukur kedudukannya ya. Kita lihat ya, dari kejauhan ini berlapis ya. Ya. Yang ini adalah apa? Cross bedding ya. Jadi cross bedding ya. Jadi kita lihat itu ya. Kalau lihat dari posisinya berarti ini di bagian bawah, ini bagian atas. Kontaknya di sini ya. Ya, jadi kalau kita tidak dapat batuan apa namanya, kita tidak bisa menemukan lapisan batuan, bagaimana kita nanti mau merekonstruksi, daerah, suatu daerah. Setiap batuan yang ekspos di permukaan, ya pasti sudah mengalami deformasi tektonik, ya. Jadi kalau kita mau cerita sejarah pengendapannya, nggak bisa, ya. Misalkan seperti ini, ya. Ini gambaran penampang ya, misalkan ini gambaran penampang. Ini
lapisan vertikal, ini lapisan miring miring miring, ini miringnya kebalik, ini miringnya sama arah ya, tapi di sini ada overtone fault. Nah, oke, di sini yang saya tunjukkan ABC ya, ada tulisan ABC, ABC ini. Kondisi ABC seseorang itu harus paham bagaimana bedding-nya. Nah, bedding-nya itu dia harus tahu supaya bisa menentukan lapisan tegak ini A-nya paling tua, kalau kita ke rekonstruksi A ini paling tua, maka apa? Maka harus bisa ditentukan ya geopetal structures-nya atau menentukan way up structures-nya ya, ya. Mana top dan mana bottom dari lapisan itu ya. Ini miring. Miringnya apakah yang ini miring F lebih tua dari H? Ya. Begitu juga ini. Ada titik-titik L, K, J ya. Dan ada M. Mana yang tua? Ya. Bukan karena miring saja ya. Terus ini berkebalikan dengan yang sebelumnya yang ada di F, G, H, I berkebalikan dengan M, L, K, J ya. Titik-titik ini bukan sekedar itu. Kita lihat-lihat ini miringnya. LMKJ miringnya juga sama dengan NOP juga ya. Tapi apa? Di sini tetap miring yang sama, ternyata ada terbalik ya, terbalik ya. Jadi yang ini yang muda di atas, yang tua di bawah, tapi setelah sumbu Overtone fault ini ya, yang tua di atas, yang muda terdapat di bagian bawah. Ya, jadi itu penting sekali kita harus pahami ya. Kemudian nanti perlapisan-perlapisan itu nanti ada kumpulannya. Kumpulan lapisan itu berarti ada satu bed sets ya, bed sets-nya. Nah, batas antara satu bed set dan bed set yang lain misalkan itu bisa berbeda. Misalkan perbedaan itu kalau dibatasi oleh erosional surface, maka kita bisa dapatkan ada yang non-conformity, angular unconformity, parallel atau paraconformity, disconformity. Khusus untuk yang C, tidak ditemukan erosional surface, tapi dia ditemukan apa? Depositional breaks. Jadi ini non deposition, tapi bukan karena erosional surface. Jadi tidak ada yang hilang, tapi tidak ada pengendapan. Sempat mengalami starvation, basin, nggak ada pengendapan di atasnya. Sementara yang ini ada endapan di atasnya yang tererosi, yang disconformity, begitu juga angular unconformity, begitu juga non conformity. Ya. Nah, sebagai penutup, untuk struktur sedimen, khususnya perlapisan atau beds, jadi ini penting sekali dalam studi sedimentologi stratigrafi, ya. Kemampuan menentukannya ini, ya, itu penting karena aplikasinya bisa luas ya, bisa menentukan eh, evolusi atau sejarah dari geologi di suatu daerah, ya. Seperti tadi misalkan bisa menentukan rekonstruksi, lipatan misalkan membantu. Itu karena kita mengenali karakteristik sedimentologinya. Dan secara deterministik ya, melalui pemahaman atas karakteristik perlapisan, bagaimana hubungannya vertikal, perubahan lateral dan seterusnya. Maka kemampuan ini bisa membuat kita mampu mengidentifikasi jenis perlapisannya dan memahami pola perubahannya. Ya, demikian. Jadi penting bagi kita semua untuk mampu mengenali ya, menentukan jenis perlapisan dan dapat memanfaatkan untuk aplikasi kegeologian. Demikian ya, semoga memberi manfaat ya kuliah kita kali ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.